Indonesia kan menganut asas ketuhanan. Bahkan disebutkan di dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, setiap masyarakat di Indonesia harus beragama. Harus beragama. Nah, agamanya semuanya mengesahkan Tuhan. Kristen itu bagaimana? Mengesahkan Tuhan. Hanya saja mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ada yang bersifat kalam. Yang disebut nanti istilahnya adalah Nabi Isa. Ya, ada yang mewujud dalam bentuk ibu. Jadi ini jelmaan-jelmaan. Sama halnya dengan orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu itu mengakui itu satu. Tapi menjelma menjadi beberapa apa yang mereka lihat, mereka rasakan. Contoh apa? Mereka membutuhkan dan merasakan adanya matahari. Mereka akui bahwa Tuhan menjelma sebagai matahari. Nah, kedua, mereka mengatakan mereka membutuhkan dan mendapatkan apa? Bulan. Mereka katakan bahwa bulan itu jelmaan Tuhan. Angin dan lain sebagainya. Itu semuanya jelmaan Tuhan. Maka sehingga seolah-olah dalam pandangan kita yang notabene bukan bagian daripada agama mereka, keyakinan mereka, kita menganggap Tuhan mereka banyak. Enggak. Mereka tetap mengatakan bahwa Tuhan mereka satu. Tapi menjelma-menjelma. Nah, di dalam Islam bagaimana jelmaan-jelmaan semacam ini? Tidak diperkenankan. Kenapa? Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Sehingga Allah itu terlepas dengan mumatsalatu lil hawadis. Sehingga Allah menjadi apa? Mukhalafatu lil hawadis. Begitu. Nah, kalau Tuhan itu menjelma menjadi Nabi Isa, apa kata dunia? Sebagaimana kita ketahui Tuhan itu la mahalalahu wala zamanalah. Tidak diliputi oleh waktu dan tempat. Kalau Allah itu menjadi Nabi Isa, satu kepastian bahwa Allah itu berupa molekul-molekul, bagian-bagian. Betul nggak? Tuhan nggak berbagi-bagi, nggak berjus-jus istilahnya kalau di dalam ilmu tauhid. Itu mengapa kemudian kita nggak bahwa pandangan-pandangan keyakinan mengesahkan Tuhan dengan merefleksikan beberapa apa yang ada pada keyakinan mereka seperti Nabi Isa, Ibunda Maryam, kemudian dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu nggak bagian daripada ajaran Islam. Islam itu mengakui keesaan Tuhan secara sempurna. Nah, itu begitu. Yahudi bagaimana? Yahudi memang mereka tidak mengatakan adanya Tuhan lain selain Allah, tetapi syariatnya beda. Syariatnya beda. Mereka tidak meyakini adanya Nabi Muhammad sebagai nabi. Mereka mengatakan agama yang paling benar adalah Nabi Ibrahim. Apakah kita tidak mengatakan itu benar? Benar. Cuman kan sudah dihapus syariatnya. Sehingga menjadi salah manakala kita mengikuti syariat yang sudah dihapus atau syariat yang sudah diperbaharui oleh Allah. Nah, ini titik poin-poinnya itu di situ. Jadi ada kesamaannya, sama-sama mengesahkan sebagaimana silah pertama Pancasila. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dalam prinsip-prinsip tertentu, nah itu tadi berbeda. Berbeda. Nah, di Indonesia tadi saya katakan wajib memiliki agama. Sehingga nanti di kolom KTP wajib mencantumkan agama. Itu kepentingannya. Agamanya jelas. Di Indonesia tidak diperkenankan tidak beragama atau ateis. Sementara kalau di luar negeri ateis banyak. Sebagai bentuk kemerdekaan terhadap mereka. Kalau di Indonesia diatur semuanya harus beragama. Agama apa saja terserah. Oke? Tapi bukan berarti membenarkan agama mereka. Tapi bentuk daripada walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Amal kami akan kami pertanggungjawabkan. Amalmu tanggung jawabkan sendiri. Itu walana a'maluna walakum a'malukum. Terkait tentang agama, lakum dinukum waliyadin. Lakum kamu, dinukum agamamu, ya kan? Oh, terus kemudian la ikroha fiddin.
Konsep-konsep ini yang kemudian harus dimunculkan sebagai apa? Bentuk keberagaman sebagai warga negara. Itu sila pertama, kawan-kawan. La ikraha fiddin itu adalah tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Karena apa? Agama itu innal huda hudallah. Agama itu merupakan bagian daripada bentuk hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Nanti insya Allah ada itu. Walau syi'na la'ataina kullu nafsin hudaha. Ya, walakin haqqal qaulu minni. Jadi disebutkan apabila kami menginginkan, ya, menginginkan apa? Niscaya setiap orang kami akan beri mereka hidayah. Tapi bagaimana? Allah, enggak semua orang dapat hidayah. Kenapa? Mereka punya perbuatan masing-masing. Kalau perbuatan mereka itu jelek, jangan sampai minta hidayah. Karena tidak ada sebab untuk lahirnya hidayah. Paham maksud saya? Kamu minta uang ke orang tuamu, tapi kamu ketika disuruh oleh orang tuamu nggak mau. Berhak kamu mendapat uang dari orang tuamu. Saya kira dikatakan berhak ya enggak. Tapi dikatakan enggak ya berhak. Tapi ingat, untuk cinta kasih Allah, bentuknya adalah hidayah, itu jarang orang dikasih. Manakala dia tidak taat. Sama halnya, untuk mendapatkan cintanya orang tuamu, ya itu nggak dikasih kamu. Pasti orang tuamu cenderung kepada anak yang taat. Paham maksudnya? Kalau uang mungkin dikasih. Kalau motor mungkin dikasih. Tapi cintanya, kecenderungan hatinya untuk kepada kamu, ini yang nggak dikasih. Paham ini kan? Itulah Allah. Itu yang disebut dengan hidayah tadi. Ada sabab untuk datangnya hidayah. Maka sama Allah tadi walau syi'nal atainal kullu nafsin hudaha. Kalau kami berkehendak untuk memberikan mereka hidayah per individu, personalnya, kami beri mereka, tetapi enggak. Apa kata Allah? Lakin haqqal qaulu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Enggak. Nanti daripada mereka yang banyak manusia dan jin itu masuk ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam ini adalah neraka yang sifatnya untuk orang-orang kufur dan orang-orang fasik. Orang-orang kufur dan orang-orang fasik. Ya, paling VIP lah seolah-olah ya. Paling ganas, paling mengerikan itu neraka jahanam.